Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya di channel ini. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar Facebook monetisasi ya, dimana kita akan bedah ya tips ya agar nanti untuk akun kita itu tetap memiliki banyak penonton untuk di Facebook teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita langsung saja masuk ke dalam akun dari Facebook kita. Jadi nah di sini buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi ada dua versi sebenarnya kita bisa menjadi kreator video untuk di Facebook ya. Bisa menggunakan Facebook profesional, artinya akun Facebook biasa kita yang sudah kita ubah ke dalam mode profesional dan nanti akan memiliki jangkauan yang lebih luas ataupun lebih global ya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan halaman fanspage Facebook ya. Dan oke, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, saya mohon maaf ya buat teman-teman semua yang mungkin untuk komentarnya belum sempat saya balas. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum saya balas ya, saya mohon maaf ya. Jadi biasanya saking banyaknya komentar itu sering tertimpa-timpa dan nggak kelihatan teman-teman ya. Jadi saya juga di luar dari kreator ya, saya juga bekerja teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya, karena juga waktu juga sempit ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum terjawab ya, saya mohon maaf banget. Dan saya ucapkan juga buat teman-teman semua selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya ya. Kesempatan kali ini kita akan bedah nih ya untuk tips ya agar nanti penonton kita itu untuk di akun kita itu tetap memiliki penonton ya. Sebagai contoh adalah seperti di akun saya ya. Jadi saya juga sebenarnya jarang aktif di fanspage ini teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa cek, jadi jangkauan masih tetap 2200, interaksi ada 159, bahkan di sini saya juga untuk dibikin konten di sini masih kosong ya, masih kosong saya terbitkan karena saya juga masih banyak kerjaan ya, tentu di luar dari menjadi kreator di sini. Nah, tetapi saya juga masih mengelola untuk akun Facebook yang lain teman-teman ya. Jadi masih mengelola akun utama saya di bagian akun Facebook yang lain. Oke, jadi ketika kita menentukan topik yang memang banyak peminatnya, maka otomatis seperti contoh adalah seperti ini ya. Jangkauan akan tetap ada walaupun jarang upload. Jadi seperti itu. Maksudnya di sini peminat kita itu tetap akan menonton video kita. Nah, oke, jadi di sini teman-teman bisa cek di bagian lihat semua di sini. Nah, di sini juga ada instruksinya ya dari Facebooknya agar nanti untuk akun kita juga bisa memiliki banyak peminat ataupun banyak interaksi. Contohnya seperti ini. Nah, di sini juga banyak yang salah paham di bagian undang teman untuk lebih banyak interaksi. Nah, karena kan yang kita undang ini maksudnya adalah teman kita ya. Kan bisa dibilang teman kita itu adalah sudah menjadi pengikut kita. Nah, ini biasanya yang masih menjadi pertanyaan ya. Nah, sebenarnya intinya gini teman-teman ya. Jadi di bagian undang teman ini memang kita mengundang teman di bagian dari Facebook profesional ya. Ketika kita menggunakan fanspage nanti akan muncul undang teman seperti ini. Tetapi yang dimaksudkan dari Facebook ya, ketika kita mengundang teman kita yang sudah menjadi pengikut kita, maka di sini nanti teman kita itu maksudnya bisa membagikan untuk postingan kita itu ke teman-teman yang lain. Jadi artinya seperti itu ya. Jadi di sini undang teman untuk lebih banyak mengikuti interaksi. Ini kan nanti akan masuk di bagian Facebook profesional ya. Jadi intinya dari teman-teman terdekat kita itu mereka yang kita harapkan itu bisa membagikan konten-konten kita ya itu di Facebook ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi untuk meningkatkan interaksi ya dari Facebook profesional kita. Jadi artinya seperti itu, karena kan di sini banyak yang bertanya nih, masa kita undang teman di pengikut kita sendiri? Nah, maksud Facebook itu bukan seperti itu ya. Jadi memang kita undang ke bagian teman kita di Facebook, tetapi nanti agar teman kita ini bisa membagikan postingan-postingan kita. Maksudnya adalah seperti itu ya. Oke, jadi konsep utama agar nanti teman-teman untuk dibikin Facebooknya ini tetap memiliki banyak penonton ya. Nah, di sini ada beberapa tips ya. Kita masuk ke bagian Google Chrome seperti ini. Nah, di sini ada tips ya untuk meningkatkan jangkauan interaksi untuk di Facebook. Yang pertama ya, di sini teman-teman bisa cek di bagian dari meta Facebook ya. Nah, di sini ada praktek terbaik meningkatkan jangkauan Facebook. Nah, di sini bisa teman-teman cek di bagian tingkatkan kualitas postingan ya. Nah, artinya seperti apa? Ya, jadi artinya seperti ini, pastikan Anda memposting konten yang diharapkan oleh pemirsa. Nah, ini kan kita menentukan untuk topik apa sih yang paling banyak diminati ya. Ya, jadi di bagian topik ini ya, jadi topik ini penting teman-teman. Agar nantinya untuk penonton kita ini tetap menonton video kita, artinya mereka tidak kabur ya. Jadi
diharapkan ia memposting konten yang diharapkan oleh pemirsa. Nah, misalkan kontennya nih tentang masak-masak ya, itu yang memiliki interaksi yang paling tinggi di akun kita, maka teman-teman bisa tentukan untuk kualitas postingan ataupun menargetkan untuk tema yang diharapkan oleh pemirsa ya. Jadi fokuskan kita temanya adalah masak-masak, jadi seperti itu yang dimaksudkan dari Facebook. Nah, ini agar nanti penonton kita ini tidak kabur ya. Kemudian jangkauan didorong oleh seberapa besar pemirsa Anda menghargai konten yang Anda posting. Metrik ini diukur berdasarkan interaksi positif dan interaksi dengan konten yang Anda posting, seperti klik tautan, komentar, bagikan, simpan, dan reaksi ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi tips agar untuk akun kita ini nanti tidak sepi penonton ya, kita bisa membagikan konten yang memang paling banyak diminati ataupun paling banyak diharapkan oleh pemirsa kita di akun kita. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Cara kita mengetahuinya, kita bisa masuk di bagian insight ya. Nah, di bagian insight nanti teman-teman bisa mengetahui nih untuk video mana yang terpopuler ataupun video yang paling banyak diminati. Nah, di sini kan ada insight ya. Teman-teman bisa cek di bagian insight seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa cek nih di bagian kinerja, terus video apa yang paling banyak diminati. Jadi seperti itu. Jadi video yang tertinggi, jangkauan yang tertinggi, itulah yang bisa teman-teman jadikan topik selanjutnya. Maksudnya apa? Misalkan video tertinggi untuk di akun dari Facebook kita tentang masak-masak, ya kita fokuskan yang untuk video kita itu satu tema. Artinya ya kita fokuskan tentang masak-masak. Artinya nggak boleh campuran tonton ya. Nah, jadi jika campuran nanti resikonya ya penonton ini kadang nanti jarang ya ataupun malas menonton video kita karena kita beda-beda topik. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita tentukan ya untuk topik yang diharapkan pemirsa dengan meningkatkan kualitas postingan kita, yakni ya kita fokuskan saja pada satu tema. Nah, misalkan tentang memasak ya kita fokuskan tentang masak. Nah, kemudian di bagian dari yang pertama di sini ada posting secara rutin dan secara konsisten. Nah, ini kan memang rekomendasi dari metanya teman-teman ya, ataupun dari Facebooknya, posting lebih sering dan secara konsisten. Artinya seperti ini, artinya jika kita tidak bisa memposting untuk video jangka panjang, artinya yang terpenting satu hari itu kita tetap upload. Nah, kita bisa menggunakan video reel ya, ataupun video singkat ya, jadi seperti itu. Nah, jadi jika kita sibuk nih ya, kemudian kita belum posting di Facebook, kita bisa memanfaatkan satu postingan dan manfaatkan adalah postingan dari video reel ataupun video singkat ketika kita sibuk ya. Jadi seperti itu. Nah, artinya yang diharapkan dari Facebook ini posting lebih sering dan secara konsisten ya. Nah, di sini biasanya ya bisnis yang memiliki jangkauan tinggi memposting setiap hari atau secara rutin. Pemirsa Anda bisa biasanya menggunakan Facebook dan Instagram secara rutin ya. Semakin sering Anda memposting, semakin besar kemungkinan mereka melihat konten dari bisnis Anda. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi semakin sering kita memposting, maka otomatis untuk jangkauan dari akun kita ini juga akan semakin besar ya. Jadi seperti itu. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk beberapa tips ya agar nanti untuk video kita itu memiliki banyak penonton ya, dan penonton juga tidak kabur untuk di akun kita ya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.